Dari tahun berapa memulai usahanya? Mulai usaha dari 2015. Oh, dari 2015. Ya, untuk yang ini dari tahun berapa? Uyah Acan sendiri dimulai dari 2018, tepatnya itu di akhir Februari. Jadi Uyah Acan ini sekarang udah 1 tahun. Oh, iya aja. Untuk Uyah Acan sendiri komposisinya dari garam yang beriodium pastinya, terus cabai, juga terasi. Jadi ada serta ada racikan bumbu-bumbu racikan keluarga. Oh iya, bumbu rahasia ya. Iya. Kemudian untuk modalnya sendiri? Untuk modal awal itu kita mulai dengan 300.000. Sekarang omset kita per bulan bisa sampai 5 juta. Wow. Itu kalau itu tanpa pameran. Kalau ada pameran bisa tembus sampai 20 sampai 30 juta. Itu bersihnya apa? Kalau bersihnya sendiri biasanya kalau untuk UKM bersihnya 50%, kurang lebih 50%. Nah, untuk pemasaran dan promosinya bagaimana ini? Untuk pemasaran sendiri kita gunakan sosial media. Kebetulan saya punya ada beberapa akun yang kebetulan followernya lumayan banyak. Jadi selain akun pribadi saya juga untuk produk saya buatkan akun. Jadi akunnya di Instagram, Facebook, dan Twitter sendiri itu kita pakai Aneka Kulinari. Jadi misalnya pengen cari produk-produk Aneka Kulinari, langsung ke Instagram Aneka Kulinari. Terus untuk pemasaran sendiri, saya menggunakan konten bersponsor. Bersponsor itu kita harus punya uang digital. Jadi nanti kita punya fanpage atau di Facebook biasanya kadang muncul iklan. Nah di situ kita bisa gunakan. Untuk itu kan kita mulai jangkauan mau daerah mana aja. Kebetulan untuk ini sendiri pemasarannya udah sampai ke luar negeri. Di mana daerah? Ke Hong Kong, ke Mekah, sama ke Malaysia. Untuk pemasaran ke luar negerinya bagaimana? Pemasaran ke luar negeri biasanya dibawa orang sini, terus dibuat oleh-oleh ke sana. Kata mereka sih lebih simple ya. Ibaratnya ketika mau masuk pesawat tidak akan ada bau terasi. Jadi meminimalisir bau-bau. Terus untuk pemasaran secara offline-nya kita ada beberapa mitra, pertama di Sampit, terus ada di beberapa daerah kayak di Palangkaraya, Lamandau. Kita punya beberapa mitra di seputaran Kalteng dulu pastinya. Terus juga kita sering ngirim ke Banjarmasin, padahal di Banjarmasin produksi Uyah Acan atau Uyah Wadinya lumayan, tapi kita juga kirimkan dari sini. Untuk harga jual sendiri kalau reseller itu ada harga reseller itu minimal pengambilan 12 pesos. Itu di bawah 10.000. Tapi misalnya untuk saya sendiri jual ke luaran itu 10 ribuan. Jadi dari reseller ke orang lain biasanya mereka jual berapa? 10 ribuan. Kecuali di daerah luar biasanya ada tambahan untuk biaya ongkir. Kemasan didapatkan dari mana? Iya, untuk awal dulu pertama saya datangkan dari Surabaya, terus dilanjutkan dari Palangkaraya, sekarang udah ada di Sampit sendiri. Itu ada toko di daerah Ketapang, itu kita minta sediakan untuk botol-botolan. Jadi ada berbagai macam jenis botol. Jadi itu menunjang buat UMKM di Kota Waringin Timur sendiri. Oh, berarti ini dipesan khusus untuk di sini gitu ya? Awalnya seperti itu, tapi akhir-akhirnya mungkin mulai dipasarkan ke sana kemari. Oh, gitu. Kemudian ini ada penyegelannya, ini dilakukan sendiri atau gimana Kak? Untuk segel atas kita biasa pakai, sementara kita pakai manual. Sebenarnya ada hot gun, tapi kita pakai manual karena masih bisa tertangani lah kayak gitu. Soalnya untuk tenaga kerja sendiri kita biasanya menggunakan pakai 2 orang. Kebetulan ini udah pulang juga. Untuk satu kali produksinya Kak, ini berapa? Biasanya sekali produksi itu bisa dapat kurang lebih 100 pesos sekali produksi. Bisa 100, tergantung juga ketika ada pameran besar biasanya produksinya lebih banyak. Misalnya cuman pameran dalam kota produksinya tidak terlalu banyak, jadi sekali produksi sampai 100 pesos. Untuk izinnya sendiri Kak, ini gimana? Untuk izin sendiri sementara kita masih di UMK. Terus untuk sertifikat kesehatan saya udah dapatkan, tinggal ngurus untuk SPIRT. Untuk ngurus SPIRT sendiri mungkin harus punya tempat yang memadai. Makanya sekarang lagi penggarapan untuk rumah produksinya.